bisa berpisah di sini. Datuk Panglima, Gumar. Tetilang. Ayo, Mar. Seperti apa laki-laki itu, Sakti? Saya juga lupa, Put. Tapi yang saya ingat, laki-laki itu punya rambut yang panjang. Dan rambut dia diikat. Dan cara bicaranya, logatnya mirip sekali dengan kau, Put. Apa jangan-jangan itu ayahku ya? Teman-teman, lihat deh. Keren banget ya. Wow. Wow. Kok udah lama banget ya nggak menyentuh motor kesayanganku. Mungkin ini adalah saat yang tepat. Aku harus menyusul Kay. Kalau sampai Bang Mara tahu kalau Kay menyusulnya, atau sampai Bang Mara juga tahu soal investasi bodong itu, pasti baru banget. Nggak ada pilihan lain. Pak Suroso. Wiwit, gimana kabarnya? Baik Pak, Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Gini Pak, apa motor saya masih ada di sini? Wah, maaf, Wit. Motornya udah saya jual. Waduh, gimana ya Pak? Soalnya saya butuh pakai motor itu untuk pergi ke Bengkulu. Mobil saya lagi dipakai suami. Tenang aja, Wit. Nggak usah khawatir. Nah, gimana? Kamu bisa pakai motor ini. Keren banget Pak. Motor ini baru saya beli 1 bulan. Tapi untuk pembalap bersejarah yang udah bikin bengkel saya ini terkenal, saya akan kasih kamu. Beneran Pak? Gak apa-apa? Saya senang kalau bisa membalas jasamu. Silakan kamu pakai. Saya yakin motor ini sebaik motormu dulu. Terima kasih banyak ya Pak Suroso. Silakan. Kamu pakai bantuan juga. Bang, saya dan ayah akan pulang ke Palembang. Saya ingin bertemu dengan ibu saya. Sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan dia. Sama, Gumar. Aku pun sepertinya akan kembali ke Rejang. Aku sudah merindukan Farah. Kalau begitu, kita berpisah dulu. Nanti kita ketemu lagi pada malam Jumat di tanggal yang ganjil di Kumayan. Baiklah, Datuk Panglima. Semoga Raja Langit baik-baik saja.
Ya, aku selalu mendoakannya. Aku selalu berharap Rajo tidak terjebak di Kumayan. Meskipun beberapa waktu yang lalu, banyak warga yang berusaha masuk ke Kumayan, tapi tidak pernah keluar lagi. Tapi kenapa hanya Arta yang bisa keluar masuk di Kumayan, sedangkan yang lain tidak bisa? Aku rasa karena Artaya adalah panglima perang bangsa Siluman. Itu yang menjadikan dia bukan orang biasa. Dan dia dengan leluasa bisa keluar masuk menembus pagar goib yang dibuat oleh leluhur. Semoga saja kedatangan saya ke Bengkulu tidak akan mendatangkan masalah yang baru lagi. Apalah kau bicara nih, Kumara? Ini kan kampung halaman kau. Biar bagaimanapun kau pasti akan balik lagi ke sini. Iya, Lang, tapi yang saya takutkan, semuanya ini akan menimbulkan masalah baru dan mengakibatkan efek yang buruk terhadap anak-anak kita. Itu yang saya takutkan. Kumara, takdir itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa mengelaknya. Kalau memang sudah menjadi takdir, apa yang nak kita buat? Baiklah, kalau begitu lebih baik mungkin kita berpisah di sini. Batu Panglima, Gumara. Hati, Lang. Ayo, Mara. Kau udah apa, Lin? Ada yang sakit? Ini cuma mataku. Atau badai ini terjadi hanya di rakit kita. Lin, Betinyo ini angin kiriman dari ilmu hitam. Wan! Sakti kamu ngapain? Sakti turun! Sakti ngapain lo berdiri pegangan? Sakti, apa yang kau lakukan? Sakti! 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 Sakti bangun! Sakti tolong dong! Wan! Sakti bangun saya! Wan! Ada apa, Ki?
Ternyata anak itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menyiapkan strategi yang lebih baik untuk mendapatkan anak itu. Minggir kalian semua. Iya. Loh. Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan? Apa yang sebenarnya terjadi Sakti? Sepertinya ada yang menyerang kita. Dari jarak jauh. Apa itu orangnya Kidayu? Iya. Kalau gitu sekarang secepatnya kita ke Sumur Pinang Tawar untuk menghilangkan jejak kamu. Ya. Ayo. Alina tidak ada tempatnya. Begitu juga Putra Alam. Maaf Pak RT. Oh ya? Apa Bapak tahu kemana perginya Putra Alam? Putra, kemarin dia titip kunci ke saya. Katanya mereka mau pergi ke Bengkulu. Mereka? Iya, mereka kemarin pergi bersama-sama dalam satu mobil. Oh ya, kalau nggak salah ada 3 gadis di dalamnya. 3 gadis? Itu pasti Alina dan Sekar. Tapi siapa satu orang lagi? Apa Bapak yakin kalau Putra Alam bilang kalau dia ingin pergi ke Bengkulu? Dia bilang seperti itu sih waktu menitipkan kunci. Saya di sini hanya menjaga rumah dan bersih-bersih. Sejak Ibu Gendis meninggal dunia. Mari Pak, saya mau keluaran dulu. Silakan. Mereka pasti dalam keadaan bahaya. Dan aku harus turun tangan untuk menyusulnya. Apalagi Alang, Gumara, dan Limbubu. Mereka semuanya sudah menitipkan anaknya padaku. Kenapa mereka harus lolos dari pengawasanku? Kita sudah sampai. Di sanalah Sumur Pinang Tawar berada. Yaudah yuk, kita buru-buru ke sana. Kasian kan Sakti dikejar-kejar terus. Ya, walaupun Sakti dikejar-kejar penjahat terus, kalau ada di samping aku, pasti Sakti aman. Ya kan? Samping lo kan gue. Yuk. Maksud gue Sakti maksudnya. Udah, ayo. Ya. Ini dia tempatnya. Syukurlah kita udah sampai. Riz. Airnya tawar. Padahal sumur ini kan deket laut. Iya, Riz, memang begitu. Itulah kenapa air ini sering diteliti sama mahasiswa seperti itu. Ya udahlah. Buruan Gi, cepet hilangin bau sirih kamu itu. Tapi gimana caranya? Sebentar ya.